kita palung, saya ringkas langkah-langkahnya. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Syafi'i berkata, "Faman nama mudtaji'an wajaba alaihi wudu li'annahu qa'imun min mudtaji'in." Qala, kata Imam Syafi'i lagi, "Wan naumu ghalabatun 'ala akli." Kan sederhana bahasanya itu. Barang siapa tidur dengan telentang, maka wajib atasnya berwudu kembali. Karena ia berarti bangun dari tidur. Tidur dapat menghilangkan fungsi akal. Tuh, kata Imam Syafi'i, kalau teman-teman tidur telentang, wajib wudu dengan catatan bahwa akalnya nggak hilang. Jadi kalau tidur cuma sebentar doang, tiduran ini, gitu kan, telentang, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau tidur di masjid, misalnya tidur di masjid nih, nunggu sholat gitu kan, tidur. Tahu-tahu kayak tidur apa, menyenyak, bangun. Kata Imam Syafi'i, wajib wudu kembali. Kenapa? Karena siapa tahu dia tidur nggak sadar lagi tutup gitu kan. Soal Jumat nanti kita akan diskusikan. Karena yang tidur sholat Jumat lagi telentang. Kalau duduk, oke, duduk nanti ada pembahasan khusus. Kata Imam Syafi'i, lanjut. Wa idza nama ar-rajulu qa'idan fa ahabbu ilayya lahu an yatawadda. Kalau orang itu tidur dalam keadaan duduk, maka saya lebih suka adanya. Lebih suka orang tersebut duduk kembali. Ingat, tidur berarti kan gitu kan? Tidur atau ya pokoknya nggak sadar gitu, walaupun cuma sebentar. Kata Imam Syafi'i, saya lebih senang dia wudu kembali. Nah itu alasannya dia itu. Wala yabinuli, tidak jelas begitu bahwa aku mewajibkannya berwudu kembali. Artinya Imam Syafi'i agak ragu dengan hadis ini yang mengatakan bahwasanya dikabarkan kepada kami dari orang-orang Tiko, dari Humaid atau Wil, dari Anas bin Malik, ia berkata, adalah sahabat Rasulullah menunggu sholat Isya lalu mereka tidur. Aku menduga Malik berkata dalam posisi duduk sampai kepala mereka mengangguk. Kemudian mereka sholat dan tidak mengulangi wudhunya. Ini kan hadis saya. Hadis saya. Coba teman-teman lihat. Aku menduga Malik. Malik ini yang mana? Imam Malik. Jadi saya dengar sepertinya Imam Malik bilang mereka tidur dalam posisi duduk. Jadi ada hadis di sini yang mengatakan bahwasanya orang yang tidur duduk itu mereka tidak wudu kembali ketika sholat. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya lebih suka orang itu wudu kembali. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau sholat Jumat, teman-teman ngantuk, tiduran, kata Imam Syafi'i saya lebih suka dia wudu kembali. Ya kalau menurut Syafi'i nggak sah. Tetapi hadis ini sahih Pak. Hadis sahih berarti apa? Kembali lagi kita mengatakan bahwa tidur selama tidak pindah tempat maka dia sah sholatnya. Lanjut. Wa inna maqalidan mustawiyan lam yajib alaihi bil wudu. Kata Imam Syafi'i ini, kalau dia duduk tegak tanpa pindah posisi maka tidak wajib baginya berwudu. Nah ini balik lagi tadi. Kalau duduknya selama tidak berpindah tempat maka dia tidak wajib berwudu. Ada hadis yang mengatakan ini, al-ainu bika asah. Mata itu adalah pengikat anus. Gitu, kalau mata tertutup katanya anusnya itu terbuka. Sehingga orang yang duduknya tegak begini dari berkhutbah sangat tidak dimungkinkan untuk dia tutup. Tapi kalau udah geser sedikit aja posisinya, maka kemungkinan kentutnya itu peluang kentutnya besar. Dia tidak tahu kan dalam posisi tidur kan, tidak tahu. Jadi kalau teman-teman kalau ragu ya silakan duduk kembali. Wa in zala an haddil istiwa fil qu'udi naiman wajib alaihi wudu. Apabila ia bergeser dari posisi duduknya saat tegak maka wajib mengulangi wudunya. Tuh. Ini yang jadi masalah adalah ketika khutbah Jumat teman-teman tertidur sampai posisinya bergeser.
Ini imam besar, Imam Syafi'i yang ngomong wajib hukumnya wudu balik. Nah, jadi kalau lagi tidur ketika khutbah Jumat siap-siap tuh, siap-siap wudu balik. Karena Imam Syafi'i itu jago fikih ya, dia ulama yang paling jago fikih. Kasihan jemaahnya kalau misalnya sampai tertidur, sampai bangun tidur masih khutbah, tidur lagi, bangun masih khutbah, kasihan. Pengalaman yang salah juga, kok bangun tidur masih khutbah gitu, tidur lagi, bangun masih khutbah juga gitu. Kata Imam Syafi'i wajib wudu kembali. Silakan tuh teman-teman. Saya sih lebih dukung pendapat ini Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tidur tegak, udah kalau nggak pindah posisi nggak usah wudu balik. Tapi kalau tidur tapi tegak, tapi posisinya berubah, entah geser depan, geser belakang, maka wajib atasnya wudu kembali. Seperti ini, nyentuh kemaluan sendiri. Kata Imam Syafi'i, nyentuh kemaluan itu batal wudunya. Sengaja atau enggak batal. Kata Imam Syafi'i ini, telah sampai kepada kami dari Ibnu Mas'ud. Nah, boleh nggak ucapan begini? Nggak bisa langsung kan? Makanya di dalam hadis seperti ini tidak diterima. Kenapa? Kan nggak pernah ketemu tuh sama Ibnu Mas'ud, Imam Syafi'i. Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Tetapi melalui muridnya Ibnu Mas'ud dulu maksudnya. Tapi kalau dalam hadis dikatakan bahwa ini tidak bisa diterima karena Imam Syafi'i ngomong langsung dari Ibnu Mas'ud. Telah sampai kepada kami dari Ibnu Mas'ud yang mendekati ucapan Ibnu Umar, apabila seorang laki-laki menyentuh tangannya kepada istrinya atau bersentuhan sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya, di mana tidak ada pembatas antara dia dengan istrinya, mau ada nafsu mau enggak, batal wudunya. Menurut Imam Syafi'i di dalam surat An-Nisa itu, Allah mastumun nisa au lamastum, kalian menyentuh. Oke, kita fokus pada kata itu. Lamasa artinya menyentuh. Di dalam surah An-Nisa ini disebut menyentuh wanita. Kira-kira menurut teman-teman, menyentuh itu menyentuh begini atau artinya yang lain? Ini pendapat yang kuat semua. Dua-duanya punya percayaan masing-masing. Kata Ibnu Mas'ud, tangan itu zina dengan cara meraba. Berarti kata Ibnu Mas'ud, lamasa itu yang dipahami oleh Ibnu Mas'ud, lamasa itu nyentuh begini. Sedangkan ulama lain seperti dari Madhab Hambali mengatakan bahwa enggak, menyentuh yang dimaksud adalah artinya yang menyentuh itu hubungan suami istri, karena Al-Quran menggunakan bahasa yang lebih sopan gitu. Dalil mereka apa? Coba buka surat Maryam ayat 20. Ya boleh. Dia banyak berkata, bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang berzina. Tuh, bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki, walam yang sesni, kata sas, lama sekali dipakai. Walam yang sesni bashar, nggak ada orang yang menyentuhku. Kira-kira menyentuh di situ apakah sentuh begini hamil atau sentuh yang lain? Sentuh yang lain pasti kan makna yang ada di situ. Nah, yang akan jadi perdebatan. Menurut kalangan Madhab Syafi'i, sentuh begini batal. Sedangkan menurut Madhab yang lain mengatakan bahwa enggak batal. Karena Madhab Syafi'i itu punya dalil kuat juga. Seperti misalnya perkataan dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa tangan itu menyentuh dengan cara melanggar kaidah, artinya sudah disebut dengan menyentuh. Dan itu akhirnya Syafi'i mengatakan bahwa nyentuh di sini adalah ya nyentuh ini biasa. Jadi teman-teman kalau duduk di rumah yang mau pakai Madhab Syafi'i, duduk di rumah, istrinya tanya-tanya, minggir, kenapa? Ya karena kalau sentuhan mulai lagi. Oke, sekarang jadi masalah gini. Ketika suami sakit, coba gimana caranya menurunkan suami? Suami lagi sakit, tidur di atas tempat tidur yang butuh didudukkan.
anaknya dianggapnya anak. Apa panggil tetangga suruh wuduin? Justru lebih parah lagi kan? Kembali ke tadi teman-teman, Imam Syafi'i bilang kalau nyentuh istri hukumnya batal. Sekarang saya balik ke teman-teman. Mau pakai mazhab Syafi'i silakan. Kalau kamu mazhab Syafi'i, balik lagi di belakang halaman 4 saya bawakan pendapat yang mengatakan tidak batal. Kata Aisyah ini, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Saya suatu malam kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatan min al-firash. Dia tidak ada di kasur. Faltamastuhu, saya mencari-carinya. Fawaqa'at jadi saya meraba-raba ini. Ala batni qadamai, saya meraba-rabanya, ternyata saya pegang bagian dalam kakinya. Kayaknya terjemahannya nggak pas di sini. Saya mencarinya dengan cara meraba-raba seketika tangan saya menyentuh bagian dalam kakinya. Wa huwa fil masjid, ternyata dia di dalam masjid. Jadi yang dipegang apa? Telapak kaki. Rasulullah sedang sholat. Ada yang bilang ini, mungkin aja Aisyah pakai sarung tangan. Ya, berarti ditambahin lagi, mungkin aja Rasulullah pakai kaos kaki gitu ya. Tapi tidak ada. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah pakai kaos kaki. Jadi semakin kita mencoba mencari kemungkinan, nggak ketemu akhirnya. Jadi di sini sebagian mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi mereka mengatakan bahwa kesimpulannya nyentuh istri itu kalau dengan syahwat, dengan hawa nafsu, ia batal. Itu. Kalau Imam Syafi'i kan mengatakan bahwa menyentuh sengaja mau pakai hawa nafsu mau enggak, dia batal. Tetapi belakangan beberapa kalangan dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa nyentuh kan habis wudu misalnya kan habis puasa gitu kan dia istri campur gini gitu kan tiba-tiba ada semangat gitu gairah gitu kan. Nah nyentuh seperti itu udah batal katanya. Hadis yang menolak bahwa tidak batal. Kuntu anam baina yaday Rasulillah. Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW. Saya pernah ceritakan di sini. Jadi Rasulullah itu kan tempat tidurnya kecil. Jadi dia sholat malam, Aisyah ya tidur di sini depannya kayak sholat mayat gitu. Jadi Aisyah depannya, dia sholat gitu. Saking kecilnya rumah beliau gitu kan. Jadi ketika hendak sujud, ia meraba kakiku, suruh geser gitu. Suruh apa? Apa sih kalau mengkerut gitu? Kaki kan lurus gini. Ketika sujud, kakinya itu dipegang sama Rasulullah, itu teguk begini biar Rasulullah bisa sujud. Begitu terus. Jadi ketika Rasulullah udah naik ke atas, ya selonjoran lagi aja. Gitu. Ya, saking sempitnya rumah beliau. Nah, berarti kira-kira yang dia sentuh, mungkin yang disentuh adalah pahanya, gitu kan? Atau disentuh kakinya, yang mana ada tutupnya dan sebagainya. Tapi di sini jelas sekali mengatakan bahwa memegang kaki gitu kan. Ya berarti Rasulullah memegang kaki Aisyah tanpa ada pembatas. Tapi sekali lagi teman-teman, nggak bisa lah, saya mau pakai mazhab Syafi'i, silakan, nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Justru teman-teman mau wudu lagi lebih bagus kan, perbaharui wudu. Jadi ketika sentuh istri, ya silakan wudu kembali. Cuman pertanyaan saya tadi, ketika istri atau suami lagi sakit, nah itu yang jadi masalah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, wudu itu harus dengan air yang mengalir kan? Air yang mengalir. Jadi nggak bisa gini, air begini terus gini-gini, nggak bisa. Harus ada air yang dituangkan sedikit gini, baru gini. Tuh di dalam fikih manhaj mazhab Syafi'i begitu. Faksilu wujuhakum. Apa faksilu? Cuci. Bukan suruh basuh. Basuh kamu kalau basuh kan gitu. Kalau Syafi'i bilang cuci, berarti harus ada air yang ke mukanya baru gini. Nggak bisa
air ini begini. Yang mengatakan lain kan yang penting basah, tapi makanya kalau Syafi'i itu yang mengatakan cuci itu berarti harus ada air yang mengalir. Makanya boleh nggak wudhu di kolam? Boleh, menurut Syafi'i tangan kita cukup begini, 1, 2, kan cuci, ya kan? Beda sama basuh kan harus ada sentuhan gitu kan? Ya, Syafi'i kan bilang cuci ya, berarti cuci itu harus air yang mengalir gitu. Jadi kalau dalam kolam tangan kita ini 1, udah selesai gitu kan. Jadi enaknya fikih itu begitu teman-teman. Walaupun Imam Ahmad mengatakan bahwa basuh semuanya gini. Nah, tapi Syafi'i maksudnya di dalam mazhab Syafi'i itu namanya sunnah wudhu. Wajibnya cuma 4. Seperti misalnya niat wudhu kapan? Ketika cuci muka. Jadi kalau tangannya biasa aja. Biasa. Ketika cuci muka baru hadirkan niat. Imam Syafi'i nggak bilang niatnya nawaitul wudu ali rafil hadath, tidak. Syafi'i mengatakan niat itu cukup di dalam hati, gitu kan? Jadi ketika teman-teman misalnya ini mau cuci muka, tiba-tiba mau cuci muka, ada telepon masuk, teman-teman pencet dulu, halo, oh ya, bentar saya dulu ya. Terus teman-teman cuci muka nggak niat lagi, batal. Menurut Syafi'i nggak bisa. Niat itu harus dihadirkan ketika cuci muka. Itu mazhab Syafi'i mengatakan begitu. Jadi ketika Anda cuci muka, niat di dalam hati, saya mau cuci muka, mau sholat. Harus 3 hal. Di dalam Syafi'i itu niatnya harus 3 hal. Mau mandi, niatnya karena mandi junub, mengangkat hadas kecil, atau mau sholat. 3 hal ini harus ada. Makanya di dalam niat-niat yang sambil teman-teman itu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadathi gitu ya. Gitu. Raf'il hadathi. Nah, itu ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Yang tahun berapa? 1200-an. Bisa dicek ya. Di dalam surat An-Nisa itu kan wajibnya wudu itu menurut Imam Syafi'i kan muka, terus apa itu ya? Muka, tangan nih sampai ke sini, telapak tangan, terus rambut sedikit, mau banyak boleh, lalu kaki. Dan kata mazhab Syafi'i, wudu itu kalau mau lebih bagus diperpanjang, sunnahnya diperpanjang anggota wudu. Kan cuci tangan sampai mana? Ini ya. Makanya teman-teman pernah lihat nggak orang yang cuci tangan sampai sini? Karena di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perpanjang anggota wudu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi lihat seperti itu, oh ini dia mengamalkan mazhab Syafi'i, gitu kan? Tidak masalah. Lebih bagus mau sampai kenyata juga nggak kan? Nggak masalah, nggak masalah. Pernah lihat ada yang ini lehernya, wudu lehernya juga dicuci. Ya itu salah satu pendapat mazhab Syafi'i yang ini juga mengatakan bahwa leher juga dicuci. Jadi kan kalau kita tahu mazhab Syafi'i kan, oh ternyata gitu ya. Lebih dalam lagi teman-teman mengetahui bahwa oh itu pendapat Syafi'i gitu, atau pendapat Nawawi gitu. Definisi wajah ini di dalam fikih manhaj itu dibahas juga. Wajah itu yang mana sih? Wajah ya ada yang bilang wajah itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu kan? Ada yang bilang enggak, wajah itu dari sini ke sini ke telinga, gitu kan? Gitu. Telinga itu masuk dalam wajah ya. Terserah definisi wajah yang bagaimana. Kalau misalnya teman-teman mengatakan definisi wajah itu menurut Syafi'i kan dari tumbuhnya rambut di sini. Jadi kalau kepalanya botak, ya tetap aja dihitungnya dari sini. Dari sini karena tempat tumbuh menurut Syafi'i tempat tumbuhnya rambut kan di sini. Gitu. Sampai ke dagu, lalu ke sini. Telinga nggak dimasukin wajah ke sini. Batasnya sini, jambang, gitu. Itu wajah. Jadi ya cuci udah begini udah sah. Oh, menurut Syafi'i syahmi. Karena kan nggak ada hadis dari Rasulullah mengatakan sesungguhnya wajah itu dari sini ke sini kan, nggak ada kan? Ya berarti selamat masalah wajah gitu kan. Sekali lagi untuk masalah perempuan, boleh nggak perempuan cuci rambutnya? Tadi kan kata Syafi'i cuma 1 tetes saja kan? Di rambutnya yang paling panjang yang ada di sini aja lah. Kata Imam Syafi'i enggak, bukan itu yang dimaksud rambut yang ada di
kepala gitu, kalau dari kepala. Kalau dipercikin boleh ya? Bukan langsung masukkan tangan orang itu kan? Gitu. Jadi perempuan yang udah keramas itu ada keringan gitu ya. Tinggal kata Syafi'i cukup 1 jari gitu kan, cus gitu selesai gitu. Menurut Syafi'i di rumah terbuka itu kayak gitu aja ya? Ya bisa. Kalau Imam Ahmad kan mengatakan semua ya, semua ini, semua dari belakang, depan, gitu. Lalu langsung ke ikat segala ya. telinga. Ya. Imam Syafi'i berkata, apabila seorang yang menyentuh kemaluan istrinya atau menyentuh kemaluannya atau menyentuh anus anak kecil, hukumnya batal. Jadi punya anak kecil pakai celana, terus pegang pantatnya ada yang pas luar pantatnya gitu. Ada sesuatu dipegang, katanya Syafi'i batal tanpa ada pembatas gitu kan. Saya simpulkan bahwasanya tidur lagi duduk tanpa pindah tempat tidak batal, tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya lebih senang dia duduk kembali, terus menyentuh istri batal sholatnya, batal wudunya, dan menyentuh kemaluan anak kecil, lubang pantat anak kecil, wudunya batal. Jadi kalau memakai celana anak kecil hati-hati katanya. Menurut Syafi'i gitu ya, menurut Syafi'i. Tapi memang ada beberapa pendapat dari kalangan mutaakhirin seperti misalnya fatwa-fatwa modern itu mengatakan bahwa kalau misalnya teman-teman mau mandi junub, ya kan wudu tuh sebelum mandi. Setelah wudu, terus teman-teman mandi tanpa menyentuh kemaluan, maka teman-teman tidak usah wudu kembali. Nah itu riwayat itu mengatakan riwayatnya sahih. Tapi kalau saya mau wudu lagi, ya nggak apa-apa juga. Jadi nggak jadi masalah. Silakan. Kan biasanya wudu di awal kan, wudu di awal, terus siram air kan, sebelah kan, siram air. Pokoknya lihatnya udah sebelah kanan, mau lari ke kiri ke kanan nggak masalah. Pokoknya udah sebelah kanan, jadi airnya cuma sedikit, disiramin